Disoalkan di KPK adalah penetapan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan penangkapan Paulus Thanos, tersangka kasus dugaan korupsi. Menagih janji pemberantasan korupsi adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri sekaligus aktivis anti korupsi. Malam Mas Dirman. Kemudian ada Dhanil Ansar Simanjuntak, Ketua DPP Partai Gerindra. Malam. Selamat malam Mas Dhanil. Dirman. Assalamualaikum. Lalu kemudian ada Mardani Alisera, Ketua DPP PKS. Malam Mas Mardani. Malam, Mas Dan Dirman. melalui sambungan Zoom ada Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam Bang Doli. Selamat malam. Ya, kami juga mengundang pihak dari KPK, tapi KPK lagi-lagi tidak bisa hadir. Oke, saya mulai dari Mas Dirman. Mas Dirman, sebagai orang yang pernah di pemerintahan, aktivis anti korupsi dan kadang berada di luar. 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, khusus soal pemberantasan korupsi. Gimana Anda mengevaluasi itu? Ya, selamat malam. Pertama yang menyampaikan selamat tahun baru Imlek. Katanya tahun ular kayu. Ular kayu. Memberi pesan kebijaksanaan, transformasi dan juga penguatan kelembagaan. Mudah-mudahan kita mendapat spirit dari itu. Pertama saya ingin memberikan satu klarifikasi bahwa bagi saya Pilpres itu selesai pada tanggal 23 April. Oke. Artinya setelah itu kita bicara sebagai warga negara yang tidak terikat pada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kebetulan kita ini kan pada posisi yang tidak menang. Jadi yang menang memerintah, yang kalah menjadi penyeimbang. Dan saya ingin menjalankan peran itu. Pertama begini, harus fair mengatakan bahwa 100 hari itu sebetulnya bukan waktu yang cukup untuk mengukur kinerja ya. Okay. Tapi memang ada tradisi melihat situasi di awal pemerintahan seperti biasa. Nah, saya kalau ingin melihat apakah satu leadership itu sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi itu ada beberapa indikator. Nomor satu, satunya kata dan perbuatan. Artinya statement-statement politiknya itu dibuktikan dengan langkah-langkah di lapangan. Yang kedua, kepada internal harus merupakan sikap yang sifatnya itu zero toleran. Zero toleran. Tidak memberi ruang bagi praktek-praktek semacam itu. Dan yang ketiga adalah jangan ada ruang untuk memunculkan konflik of interest antara jabatan sama bisnis dan sebagainya. Nah yang terakhir adalah bagaimana caranya hal-hal yang di atas tadi dikerjakan dalam tindakan. Nah sekarang persoalan atau tantangan bagi Presiden Prabowo adalah masuk ke dalam kekuasaan, sementara seluruh dari 5 pimpinan KPK di masa lalu semuanya bermasalah. Ada yang tersangka, ada yang pelanggaran etik segala macam. Tapi juga akhirnya kita ketahui bahwa usaha itu adalah untuk membuat posisi presiden lebih kuat sehingga bisa mengontrol semuanya, bahkan para pimpinan politik gitu ya. Jadi kita menghadapi satu keadaan yang tidak menguntungkan bagi pemerintah baru sebetulnya. Jadi yang harus dibuktikan oleh Pak Presiden Prabowo adalah apakah bisa segera melakukan disengagement, membuat jarak yang cukup dengan cara-cara pemerintah lama mengurus korupsi ini, karena sepertinya memang publik masih berterima kasih pada Pak Jokowi ini. Mengapa? Karena dia telah berlaku sebagai satu pengatur proses pembunuhan sistematis pada upaya-upaya dengan cara-cara pemerintah lama. Itu baik. Pandangan saya. Bung Dhanil, disengagement antara pemerintahan Pak Prabowo dengan pemerintahan Pak Jokowi dan diwarisi situasi tadi KPK yang dipreteli. Apa yang mau dikerjakan oleh Pak Prabowo sebetulnya? Mas Budiman, yang jelas Pak Prabowo memilih jalan pemberantasan korupsi yang tidak noisy begitu. Tidak noisy. Tidak berisik gitu, tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sistematik. Misalnya fokus Pak Prabowo adalah ingin memastikan bahwasannya masyarakat itu bisa sejahtera, rakyat bisa sejahtera. Dalam bahasa sederhana, Pak Prabowo sering sebut fokus saya itu ingin melihat rakyat itu senyum. Caranya bagaimana? Tentu Pak Prabowo fokus pada upaya menghadirkan kesejahteraan itu dengan memotong potensi-potensi ekonomi yang hilang. Misalnya ya, kita setiap tahun itu kehilangan potensi ekonomi dari sektor pertambangan itu bisa lebih dari 300 triliunan. Kemudian dari sektor perikanan melalui illegal fishing kita bisa kehilangan 300 sampai 400 triliunan. Kemudian dari sektor sawit misalnya kita bisa kehilangan potensi ekonomi hampir 400 triliunan.
Bahkan dari praktek-praktek perdagangan gelap kita itu bisa kehilangan hampir 500 triliunan. Dan kalau dihitung, Pak Prabowo misalnya menghitung secara detail, kita setiap tahun itu bisa hilang lebih dari 1.500 triliunan. Jadi ada potensi ekonomi yang bisa hilang setiap tahun. Dan itu sudah diselamatkan ini, artinya? Nah hari ini fokus Pak Prabowo adalah bagaimana potensi ekonomi yang hilang ini itu bisa dikembalikan. Nah makanya dari situlah kemudian Pak Prabowo fokus pada bagaimana penindakan hukum pada sektor-sektor tadi, perikanan, pertambangan dan sebagainya, agar potensi economic loss tadi itu bisa diminimalisir. Kemudian kedua, dari sisi fiskal, dari sisi APBN, Pak Prabowo melakukan bahkan pada penutupan anggaran 2024 yang lalu, Pak Prabowo langsung telusuri sampai satuan yang paling bawah terkait dengan alokasi anggaran di kementerian-kementerian. Bahkan ditemukan bahwasannya hampir 300 triliun lebih yang seharusnya itu bisa dihemat. Dan akhirnya hari ini anggaran itu bisa dihemat 300 triliun dan 300 triliun itu bisa kita alihkan pada alokasi anggaran yang urgent dan dibutuhkan untuk rakyat. Nah, hari ini pilihan Pak Prabowo di situ, menghilangkan, meminimalisir potensial loss yang selama ini kita alami, dan itu yang selalu disampaikan Pak Prabowo dalam setiap momentum kampanye kan, bahwasannya kita mengalami kebocoran lebih dari 30% dan faktanya itu terbukti. Memang kebocoran kita bisa lebih dari 30%. Dan Pak Prabowo hari ini fokus terhadap kebocoran itu dan memastikan kebocoran itu kemudian bisa kita ambil dan kita gunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Oke, baik. Bang Doli, Golkar sebagai partai yang berada di pemerintahan, kira-kira Anda lihat gimana konsep pemberantasan korupsi dari Presiden Prabowo? Pertama saya setuju bahwa memang kita tidak bisa mengukur 100 hari ini untuk bisa menyelesaikan semua masalah gitu. Bahwa kemudian 100 hari ini kita lihat adalah apakah 100 hari itu punya modal dan tren untuk kemudian mengambil langkah-langkah positif yang akan lebih maju sampai 5 tahun yang akan datang. Nah, termasuk khususnya masalah soal pemberantasan korupsi. Nah, kalau bicara tentang soal isu pemberantasan korupsi, saya kira komitmen, political will dari Pak Prabowo ini sudah sangat kuat sekali ya. Ini saya sering mengatakan kalau tidak over gitu ya. Udah mungkin puluhan kali disampaikan, baik sebelum jadi calon presiden, kemudian kampanye pada saat calon presiden, bahkan kemudian pidato pertama sebagai presiden, isu soal pemberantasan korupsi ini sangat kuat sekali ya. Jadi mari kita lawan korupsi, mari kita basmi, kita hilangkan korupsi di muka bumi Indonesia ini. Jadi komitmen dan political will-nya sudah sangat kuat. Nah, sangat ada. Nah, tinggal memang saya kira memang perlu dibantu, ditopang, dikonkretkan ya oleh jajaran kabinet, aparat penegak hukum khususnya gitu, untuk kemudian membuat desain, kemudian mengambil langkah-langkah yang speed up ya untuk mengakselerasi dari kekuatan atau komitmen political will dari Pak Prabowo itu. Nah, jadi misalnya kemarin ya soal statement Pak Prabowo tentang bagaimana supaya aset-aset itu kembali gitu ya. Nah, itu kan dibutuhkan terjemahan yang lebih detail ya. Dan jangan salah tafsir gitu. Kan seolah-olah kemarin kalau tidak dijelaskan atau tidak ada kemudian langkah yang lebih progresif gitu, itu kan seolah-olah kita memaafkan para korupsi. Padahal menurut saya maksud dari Pak Prabowo itu adalah bahwa kita nggak boleh lagi membiarkan para koruptor ini asetnya hilang. Ya, kalaupun kemudian ditemukan ya harus dikembalikan. Kira-kira kan begitu. Oke, baik Bang Doli. Bang Mardhani, ini kalau tadi Bang Doli mengatakan retorikanya sudah kuat banget ya, Antartika, pemerintahan bersih gitu kan. Tapi menurut Anda apa sih setelah retorika, apakah cukup dengan retorika begitu saja? Apakah perlu ada sebuah aksi yang konkret seperti Trump bikin executive order gitu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja.